A few leave words that make a light. Keep your eyes on mine. Selamat datang Bapak Jenderal, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saat berkasa, saat dikenalkan dengan setangkai mawar yang sedang mekar bagaikan terjebak, hatiku pun meledak. Yang tak pernah terjadi kini ku alami sejak kehadirannya. But I love it. Selamat datang di podcast Sambil Dengar bareng Ivan Pratama. Barkalon Budi Kusuma. Saya minta tepuk tangan untuk kita semua malam hari ini teman-teman. Hoi, ya. Terima kasih. Alwan sangat menunjukkan wajah-wajah yang sangat tenang ya. Cuma bisa senyum-senyum. Sangat-sangat tidak gugup. Iya dong, sangat pasti. tidak. Ya. Biasa kayak gini biasa. Yoi. Dan juga tentunya malam hari ini kita kembali lagi di podcast Sambil Dengar yang tentunya malam hari ini spesial banget tentunya di episode eksklusif collaboration. Bener banget kalau teman-teman semua yang udah bisa cek YouTube channel kita. Yoi dong. Langsung aja kalian cek di channel YouTube kita di @podcastsambildengar dan juga kalian bisa dengerin di platform audio atau di Spotify tentunya. Kalian langsung aja ngecek kalau misalnya kalian yang seneng banget dengar podcast. Sekarang kita ada di exclusive collaboration tentunya sangat spesial apalagi yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini sangat-sangat spesial tentunya. Saya ya. berasa nggak spesial sih, soalnya tiap hari dilihatin tuh. Yoi. Jadi merasa bangga. Iya dong, ya. wajib, Apalagi wajib banget. saya juga merasa bangga sekali karena untuk first time-nya tentunya kita sampai ngobrol bareng apalagi di podcast kita tentunya ya. Setuju. Dan juga lebih intimate lagi karena Bener. Ivan sama Alon yang nastanya dan juga disaksikan sama para millennials dan juga para pendengar podcast. Sambil Tepuk dengar. tangan sekali lagi, ya kan? Dan Baru juga kali- malam hari ini kita nggak cuman berdua ngobrolnya. Yes, Masih bener banget ada ya. guest star-nya. Yang tentunya sangat spesial sekali untuk hadir malam hari ini dan juga Setuju. sekali lagi bukan hanya kita berdua aja yang bakal ngobrol, tentunya akan ada teman-teman para pendengar podcast Sambil Dengar dan juga para millennials yang udah hadir malam hari ini spesial. Tepuk tangan buat Vimy Coffee and Bar dulu dong Terima tentunya kasih, ya. Terima Vimy, kasih Om atas tempat Ian, yang paling terima kasih Bunda nyaman ya. Jacqueline. Yoi dong. Dia tegang kita tegang juga Iya. tentunya. Tenang Bun. Ya tenang Bun. Aman. Tenang, nanti kita yang joki kan Bun ya. Dan juga spesial malam hari ini, kita langsung aja panggil ya tentunya malam hari ini untuk kita mempersingkat waktu dan juga langsung aja kita ajak ngobrol karena mungkin malam hari ini para millennials atau para teman-teman pendengar podcast Sambil Dengar yang udah nggak sabar banget untuk dengerin opini-opini atau enggak mungkin ada yang pengen penasaran untuk bertanya, langsung aja malam hari ini kayaknya kita langsung tanyain aja Wan ya. Gak usah lama-lama lagi, oke? Yoi. Kita undang tentunya kepada Bapak yang satu ini bisa dibilang sangat menginspiratif sekali. Bener. Dan juga sangat bikin bangga warga Sulawesi Tenggara. Contoh pemimpin yang baik dan Yoi. ideal. Gitu. Tepuk tangan buat Alwan, memang Alwan mulutnya ya Tuhan. Udah briefing coy. Langsung aja kita undang tentunya di tengah-tengah teman-teman semua malam hari ini di Vimy Coffee and Bar yang terhormat Mayor Jenderal TNI Bapak Andi Simangrukah SE MM. Kita minta tepuk tangannya untuk beliau dulu malam hari ini teman-teman ya. Aduh, cita-cita saya pengen kayak beliau kayaknya ya karena Tapi bisa dilihat dari karisma beliau yang satu ini kayaknya mencerminkan telat deh. positif banget. Selamat malam, Selamat malam. Pak Jenderal. Selamat Pak malam. Jenderal izin. Silakan duduk Pak Jenderal yang terhormat. Yoi. Sekali lagi saya minta tepuk tangan yang paling meriah buat Pak Jenderal malam hari ini teman-teman. Yuk. Silakan duduk Pak Jenderal.
Mari kita mulai. Ini tegang beneran nih, ini tegang beneran nih. Pak Jenderal, minta maaf sebelumnya saya sangat speechless banget malam hari ini karena ketemu Pak Jenderal ya. Tadi saya izin dari rumah. Mungkin boleh pakai mic. Permisi, izin Ton. Nah tentunya malam hari ini saya senang sekali tadi ditanya keluar, mau kemana malam hari ini? Mau take podcast? Oh jangan, kenapa jangan? Mending kamu di rumah istirahat aja dulu. Tapi katanya tadi sama Pak Jenderal mulai, oh ya silakan, nanti kita antar. Tadi saya satu lorong arak-arakan mau ke sini Pak Jenderal. Iya bener ya. Iya. Cakep ya. Cakep banget ya. Cakep ya. Mantap banget Pak. Oke, kayaknya kita langsung nanya-nanya deh. Soalnya kan jarang banget ketemu nih. Iya. Kita memang nggak sangat follow-followan jarang. juga di Instagram, makanya harus follow kita deh nanti. Iya. Iya kan? Selamat datang sekali lagi buat Pak Jenderal di podcast Sambil Dengar. Ini salah satu media audio, yaitu namanya podcast. Mungkin Pak Jenderal bisa dengar nanti kalau misalnya kayak ada waktu luang sedikit di platform-platform kesayangan Pak Jenderal. Ada Spotify, ada YouTube juga Pak Jenderal. Jadi Pak Jenderal kalau misalnya kayak pengen dengar-dengar opini-opini warga Sulawesi Tenggara, nah bisa di podcast kami. Podcast Sambil Dengar. Harus dinotis dulu nih. Sambil dengar. Nah, alhamdulillah disebut sama Pak Jenderal. Senang sekali. Nah kebetulan juga nih, izin Pak Jenderal ya, yang ngomong semuanya, yang ngomong di podcast Sambil Dengar itu semuanya anak muda nih. Nah kenapa kita mau kolaborasi sama Pak Jenderal? Karena kita nganggapnya Pak Jenderal masih muda nih. Masih muda banget dong. Dan bisa menyalurkan apa aspirasi anak muda Sulawesi Tenggara. Nah, Insya Allah. Insya Allah, Alwan mulutnya Amin. benar banget malam hari ini teman-teman. Menutupi ketegangan. Pak Jenderal, gimana kabarnya Pak Jenderal akhir-akhir ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Akhir-akhir ini Pak Jenderal mungkin lagi fokus ngerjain apa Pak Jenderal? Ya. Akhir-akhir ini memang biasanya kita kalau akhir kegiatan Aha. itu puncak kegiatan, seluruh kegiatan yang direncanakan, baik itu latihan, Aha. pendidikan, itu puncaknya pada akhir-akhir Desember seperti ini. Akhir Desember. Oke. Setelah itu Januari maka kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang awal lagi. Oke, untuk merencanakan master plan di setiap tahunnya Pak Jenderal ya. Tapi kalau Pak Jenderal sendiri mungkin sekarang kan jalan-jalan ke Kota Kendari nih, mungkin ada kerjaan juga, ada ketemu juga gitu kan. Dan mungkin yang saya pengen tanyain yang paling pertama adalah mungkin Pak Jenderal kapan sih ada waktu untuk istirahat Pak Jenderal? Karena ibaratnya ya kita tahu sendiri ya para kita aja kayaknya waktu istirahat beraktivitas terus kayaknya waktu istirahatnya itu sangat-sangat minim. Apalagi gitu. seperti Pak Jenderal mungkin. Atau disempetin aja nih Pak Jenderal. Kalau Gimana, Pak misalnya lagi di mobil, nyolong-nyolong waktu tidur, Iya, apa di atau misalnya kantor, kayak istirahat, perjalanan gitu. keluar kota. Apa gimana nih? Ya, jadi gini, saya biasanya Iya. itu sebelum Izin Pak Jenderal dideketin lagi mic-nya. Oke. biasanya sebelum berangkat ya saya biasanya keluar rumah itu saya selalu berdoa. Nah, setelah saya berdoa itu saya biasanya akan mengecek, saya tanya dulu kepada supir saya, kamu istirahat atau tidak? Iya. Oke. Kalau dia bilang istirahat, berarti saya aman. Oke. Secara saya merasa aman karena dia sudah istirahat. Alhamdulillah. Berarti ada kesempatan saya kalau seandainya saya agak ngantuk-ngantuk saya tidur. Oke, seperti itu. Iya, Tapi kalau misalnya bener-bener. supir nanti drivernya belum istirahat bisa di calling kita berdua Pak Jenderal. Mau kemana? Siap nih? kok ya. Nah, Oh iya. Selain itu Oh, juga- ada SIM mobil juga Pak Jenderal. Iya. Alhamdulillah. Lengkap Lengkap, ya. Pak Jenderal. Bisa Jadi ya. Mental aja yang nggak ada Pak. nyuri-nyurinya itu di situ. Begitu Oh. misalnya dia sedang ini ya Iya. pas kira-kira kalau perjalanan jauh ya disitulah kira-kira kita istirahat. Oke. Oke. Nah, saya sangat banyak pertanyaan dan sangat penasaran sama. Oh, terlalu lama Pak Jenderal sibuk. Oh, iya. Oh, kirain kita agak sibuk Pak. Siapa? Saya punya beberapa penasaran banget sama Pak Jenderal, kan banyak orang tahu atau misalnya ada sebagian orang yang tahu juga bahwa beliau mungkin disebut sebagai Jenderal Kota Lama. Karena kecilnya di Kota Lama. Yoi. Nah ini kita harus klarifikasi langsung. Yoi dong, gimana Wan? Nah jadi dengar-dengar kecilnya itu di Kota Lama dan Sering banget main di dermaga. Nah, dan fun-fact-nya katanya kita baru dapat informasi tadi sore Pak Jenderal bahwa Pak Jenderal itu waktu dulu seneng banget dan sering banget mandi-mandi di pelabuhan Pak Jenderal. Bener? Itu umur-umur berapa kalau boleh tahu? Jadi begini, memang saya kecilnya di Kota Lama. Oke. Nah, di Kota Lama. Dulu ada Tugu. Tugu itu adalah sebenarnya titik nolnya. Kendari itu di situ. Oke. Oh Itu. iya, emang ada ya? Ya. Lu baru tahu kan? Kebetulan pada saat itu Knowledge. kalau misalnya yang lama-lama itu pasti kebayang bahwa di dulu kita ada istana ya.
terus habis itu ada RRI yang paling lama. Nah, itulah kira-kira rumah saya antara RRI sama istana. Oh. Nah, pas di depannya itu laut. Iya. Jadi karena kecilnya saya di situ, ya saya merasa bahwa laut itu adalah bahagian dari hidup saya. Oh, begitu, tepuk tangan dulu buat Pak Tepuk Jenderal tangan, malam Bang. hari ini. Ya udah ya, yang pengen jadi Iya. jenderal main ke laut aja kali ya. Iya benar. Gampang itu Tapi kali. jangan sekarang juga. Kalau sekarang mungkin Pak Jenderal ke laut gitu berenang-berenang terus ada petugas yang marahin, Pak jangan berenang situ. Pas Pak Jenderal balik langsung petugasnya berenang juga ya Pak. Jadi tempat Saya temenin, wisata. Pak ya. Nah terus Pak Jenderal itu kalau boleh tahu itu umur berapa? Apakah masih sekolah dasar kah? Atau? Saya sekolah dasar di Kendari ya. Aha. Waktu itu ada SD Teladan namanya Oh SD Teladan. Nah, sekarang SD 1 kalau saya nggak salah. Oke. Nah, ya saya kecilnya di sana. Ya tahun 70-an kita sudah berada di situ. Oke. Nah, terus setelah selesai saya masuk SMP juga di sini. Tapi tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Mungkin kalau misalnya anak-anak muda sekarang ini anggap saja bahwa kalau dulu saya nakalnya selalu kepingin ke laut. Iya. Oke, Selalu ingin sampai berenang. bolos sekolah Iya, gitu. toh, selalu bolos. Oh iya, dan anak normal ya pada umumnya normal, gitu, ya. Pak, ya. Iya. Karena orang tua saya tahu bahwa saya ini sebenarnya tidak bisa berenang. Tapi padahal sebenarnya saya sudah bisa berenang, tapi mereka nggak tahu. Sehingga selalu ragu. Jadi iseng-isengin aja. Maka ya saya selalu dititip kepada keluarga untuk Oke. kalau misalnya orang tua saya pergi kemana saya dititip di situ. Oh. Satu saat mungkin pikiran orang tua saya ini ya sudah, bagaimana kalau seandainya saya kembalikan lagi dia ke Makassar. Itulah saya dikembalikan ke Makassar. Oke, jadi bisa dibilang di Kota Lama itu tempat nongkrong Pak Jenderal banget gitu kan, Iya, udah nari benar. main Iya. terus Ada kan tempat nongkrong yang mungkin punya sejarah unik Iya. sampai hari ini nggak di bisa titik kelupaan. koordinat mungkin di Ada. Kota Lama. Ada. Coba nih apa nih? Sebenarnya begini ya, di Kota Lama itu kan ada PPSS dulu, ada Oke. nama PPSS. Disitulah kita mungkin teman-teman kita, ya kalau dibilang anunya itu pecinannya kita itu di situ, ya, Oh, yang iya. ada tempat ini ya di situ semua. Nah kita sering bermainnya di situ. Oke. Jadi pusat permainan kita itu ya di PPSS itu. Jadi semua anak-anak di situ. Iya. Heeh. Nah, semua anak-anak itu ya yang berada di ini pasti bermainnya di situ. Sehingga kita berkenalan dengan mereka-mereka itu ya tempatnya di PPSS itu. Jadi Udah yang main. berkesan sama saya. Tapi ya sekarang memang daerah itu sudah tidak ada. Iya benar. Iya. Tinggal kenang-kenangan aja ya Pak Jenderal ya. Iya. Seperti itu. Nah, dan juga tentunya fun fact-nya itu adalah banyak orang yang nggak tahu atau mungkin ini hanya ditahu sama keluarga aja dan juga saudara-saudara dulu ternyata panggilan akrab atau panggilan kesayangan dari Pak Jenderal itu adalah Ako. Ako. Ya. Iya, Ada saya ya? baru tahu juga nih Pak Jenderal. Itu gimana bisa sampai mau jadi tahu Ako? ceritanya? Nah, ini Boleh ya, banget. mulai tidak tegang, Bos. Karena mulai bercerita. Silakan Pak Jenderal. Tepuk tangan dulu buat Pak Jenderal malam hari ini, teman-teman. Ya, jadi begini. Saya katakan tadi bahwa itu daerah PPSS itu adalah daerah pecinan. Jadi semua rekan-rekan, mohon maaf ini tidak mendiskriminasi Iya. orang. Iya, benar. Ya disitulah teman-teman saya yang bergaul. Nah semua ini kan namanya kan ada O-nya itu, terus ada A-nya. Oh gitu, Pak. Ya artinya misalnya namanya, mohon maaf ini, kalau seandainya dia dengar nanti saya sekali lagi saya minta maaf. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Ada namanya nggak apa-apa. Heyang, ada nama Inlay, Inlay. gitu. Ada namanya Kohong, ya kan? Sehingga kalau seandainya ini saya namanya sendiri yang aneh. Ya. Nama saya itu kalau dipanggil itu Sumange karena Sumangeruka, Andi Sumangeruka itu Andi saya Sumange. bilangnya panggilnya Mange. Mangga. Terus teman-teman saya bilang, lah kamu sendiri yang aneh namanya. Susah disebutin Iya, ya. iya, iya. Iya, bener. Oke, kita aja. Kita sepakat. Kau panggil saya namanya Ako. Nah, disitulah kira-kira nama saya. Sangat-sangat dewasa teman-temannya ternyata ya. Dipengaruhi ya sama lingkungan ya. Di distract sama teman-temannya untuk ganti nama gitu loh. Jadi Padahal namanya teman-teman bagus. saya, Iya. pada saat teman-teman saya datang ke rumah, itu ibu saya kaget. Karena apa? Kok berubah namanya? Iya, dia tanya, Pak, Bu, di mana Ako? Loh, Ibu kok saya, siapa ya Ako di sini? Dia bilang ada di Ako itu ada. Teman saya. Loh,
siapa? Ditunjuk lagi. Begitu dia tunjuk, oh ini orangnya. Wah, kok sejak kapan Ternyata ganti nama itu dari teman-teman ya. Gitu. Oh gitu. Ya, jadi itulah adalah bahagian dari keakraban kita. Sama juga dan sekarang ini. Iya, Nanti Ivan, satu saat Pak bisa Jenderal. Ivan ya. Iya benar. Ini Alwan. Awan. Alwan, iya Wah, benar. kalau begitu nama saya lebih pas apa kira-kira? Ya. Bisa kita berhenti aja Takut salah podcast ini sebut ya. nih. Sangat Takut salah sangat. sebut. Aldi. Aldi. Ayo, Pak. Kira-kira seperti itu. Oke. Oke. Nah, Sangat kira-kira dewasa. untuk ini. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Jenderal. Iya benar. Aduh. Takut ngomongnya salah Pak ya. Iya. Takut juga saya Pak. Nah terus, tapi kalau misalnya kita ngulik lagi flashback waktu Pak Jenderal mungkin waktu masih kecil di Kota Lama, dulu teman-teman ingatnya Pak Jenderal itu sebagai anaknya apa? Anak yang mungkin kayak anak yang aktif kah? Atau yang atau bandel malahan. usil kah? Sering jahilin teman-teman atau kayak gimana? Pastinya itu saya anaknya yang bandel. Oh yang bandel. Ya, bandel. Kenapa? Ya, karena saya bandel itu maka ibu saya juga selalu merasa was-was dengan saya. Oh. Oke. Tapi justru karena saya bandel itu akhirnya saya jadi sekarang. Tepuk Karena tangan dulu buat Pak Jenderal dong. Ya. Buat Yang mau bandel silakan bandel. Ayo. Makanya Siapa kalau tuh jadi bisa jenderal kali ya? Siapa tuh jadi jenderal juga ya. jadi kalau kecilnya bandel itu ya biasanya dewasanya sudah tidak akan bandel. Karena dia Oh, sudah kebalikannya Oke, ya Pak Jenderal ya. benar. Jadi karena mungkin bosan dimarahin kali Pak ya. Iya. Karena bandel terus. Nah, saya punya pertanyaan nih buat Pak Jenderal ya. Emang udah dari kecil lah Pak cita-citanya jadi tentara? Apa ada motivasi lagi main nih lihat tentara, gagah nih, mau jadi kayak dia deh. Ya. Kayak gitu. Oke. Ya gini ya. Ini sebenarnya cerita yang kira-kira sering saya ulang. Tapi enggak apa-apa, saya anu lagi. Begini. Waktu kecil saya atau memang saya ini keluarga tentara, bapak saya tentara. Oke. Ya. Memang satu yang menginspirasi saya itu adalah orang tua saya. Yang kedua, saya selalu ditakut-takuti. Itu, selalu ditakut-takuti karena bapak saya, keluarga saya itu tahu bahwa saya itu nakal. Supaya saya itu takut keluar, maka saya selalu ditakut-takuti sama kopral. Ada kebetulan kopral yang berdinas di sampingnya kantor DPR, kantor orang tua saya. Iya. Ya, dulu kalau saya nggak salah itu kantor Hansip. Tapi di situ juga ada kopral yang selalu jaga, karena di situ kan dulu kan duifungsi, jadi dia bisa di mana-mana. Benar. Nah, kopral ini setiap lihat saya selalu kepingin gimana caranya agar saya ditakut-takuti sama dia. Iya. Itu cara gimana? Sehingga saya merasa ini kopral ini luar biasa ya. Saya sampai saking takutnya di atas mobil pun kalau misalnya lewat di kantor itu saya langsung tunduk Saking ketakutannya Pak Jenderal ya. Saking takutnya. Satu saat itulah kira-kira yang menginspirasi saya. Oh. Ya oke, satu saat ini bagaimana caranya kopral ini yang balik takut sama saya. Kayaknya kejadian ya Pak ya. Iya. Iya Pak. Kita cari kopral itu deh kayaknya. Kita aja bukan, iya, kita aja takut Pak sebenarnya. Alhamdulillah, setelah saya berdinas, setelah saya masuk tentara, setelah itu saya masuk tentara. Setelah masuk tentara, saya sudah berasa, wah ini satu saat saya harus ketemu dengan kopral ini. Nah, Oh, kayak ini ya. Enggak sombong sih, cuman harus tahu aja Iya, kalau harus saya tahu jadi aja. tentara juga gitu ya. ternyata setelah 30 tahun saya dinas, saya jadi danrem di sini. Iya. Setelah jadi danrem ini saya panggil semua orang yang ada di coba kau cari. Oh, masih cari juga Iya. Pak ya? Iya. Iya, agak-agak niat, nawa itu sangat orangnya ya. niat ya. Niat, sangat niat. Ya, Saya dewasa. coba kau cari kopral ini, ya. Saya mau tanya sama dia, siapa yang takut, saya atau dia yang takut? Iya, tepuk tangan dulu buat Pak Jenderal dong. Tapi ketemu Pak? Ketemu Tapi orangnya? astagfirullah, saya terasa terkejut, Istighfar. ya. Terasa terkejut karena satu saat ada anaknya datang ketemu sama saya. Oh. Terus ya karena memang waktu itu acara keluarga datang, Pak, saya dengar Bapak cari namanya ini. Loh kok kamu tahu? Ya, fotonya ini. Ah iya betul itu. Iya. Saya bilang, di mana bapakmu sekarang? Dia bilang, astagfirullah Pak, saya mau sampaikan sama bapak. Bapak saya sudah meninggal. Saya bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh sudah lama Pak. Saya bilang, enggak apa-apa. Saya sekarang doakan. Ya. Oke.
Tapi kalau supaya kau tahu, sebenarnya saya bisa jadi seperti ini karena bapakmu itu. Yo, itu betul. Jadi menginspirasi ya Pak Jenderal ya. Benar. Ternyata inspirasi itu bisa datang dari mana saja, Pak. Ya. Dari hal yang kita takutin. Benar. Akhirnya bikin kita jadi lebih berani untuk bisa jadi lebih baik di masa depan. Nah, siapa tahu mungkin juga malam hari ini ada yang terinspirasi dari Pak Jenderal, mungkin langsung jadi Iya. pengen Saya jadi. pengen jadi nih. Saya dulu Pak tes tentara juga Pak. Jadi waktu hari tes itu saya mau berangkat tes Pak, tapi saya jatuh Pak. Saya jatuh di Masjid Agung situ Pak, banyak pasir. Jadi tidak jadi pergi tes Pak. Nggak jadi potongan aja kayak tentara Pak. Bukan bangga Pak. Jadi Spesial hari ini Pak, potong gini Pak. ABCD. Habis ini. Abri bukan, Abri bukan? nah, di belakangnya aja, cepaknya doang. Boleh. Oke deh kalau gitu Pak Jenderal nanti kita tahan dulu untuk sesi kedua kita malam hari ini. Kita lihat dulu penampilan untuk Spesial Vimy nih malam hari Coffee ini and ya. Bar Entertain tentunya malam hari ini yang akan menghibur kita semua. Sambil kita break, Pak Jenderal juga istirahat dulu sedikit. Nanti kita lanjut lagi untuk sesi kedua malam hari ini di episode eksklusif collaboration Podcast Sambil Dengar. But I love it. Balik lagi di Podcast Sambil Dengar bareng Ivan, bareng Alwan tentunya. Yoi, nyalain dulu dong bos. Biasa Pak, sorry. Gugup, Bapak gugup ya Pak? Sangat. Oh iya, ketar banget Bapak mukanya orang yang sangat tenang ya. Oke, jadi kita masih bareng Pak Jenderal juga. Kita masih pengen nanya-nanya banyak hal, nggak apa-apa kan Pak ya? Iya. Kita Nah, anaknya kepo, anak muda biasa. Harus banyak nanya dong. Iya, karena Iya, bener, tipikal bener, anak bener. muda itu Pak Jenderal penasaran. Oh, Dia gitu. suka penasaran sama banyak hal. Oh, Nah, gitu. tujuannya malam hari ini biar kita tahu juga opini-opini dari Pak Jenderal tentunya. Jadi Oh, biar iya. kita bisa kayak Pak Jenderal juga gitu. Oh, alhamdulillah. Kan siapa Amin. tahu Iya. nanti kita dipimpin sama Pak Jenderal. Iya, Waduh. amin. Dan Amin tentunya dong ya, amin. tapi malam hari ini dulu kita harus ajak ngobrol-ngobrol dulu tentunya ya. benar, Alwan benar pinter banget. Dan juga tentunya malam hari ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal gimana Pak Jenderal waktu masih kecil, terus keluarga ya dari sisi keluarga seperti apa. Sebandel-bandelnya Pak Jenderal Iya. juga udah dijelasin. Iya, yoi. Dan jadi buat kalian mungkin yang merasa kayak dulu bandel banget, jangan takut karena bisa berubah langsung jadi ini juga, sukses juga. Kalau misalnya Benar. kamu punya niat gitu kan. Karena bandel itu bagian dari kreatif. gitu. Oh, oke, baik. Oke, siap. Tepuk tangan siap, dulu siap. buat Pak Jenderal tentunya malam hari ini. Bandel itu Iya. bagian dari kreatif. Kreatif. Ya. Oke, pantas teman-teman saya bandel, Pak. Tapi kreatif, Iya. ya. Orang tua tuh kadang-kadang, loh kok ini anak bandel? Jangan dulu. Itu bisa jadi bagian dari kreativitasnya dia terus kelihatan bandel gitu. Oke, karena bandel belum tentu kurang ajar ya, Pak ya. Iya. Ya, itu beda ya. Beda. Oke lah, bandel lah ya. Bandel ya. Nah, Mulai hari ini kita bandel ya. Jangan. Alhamdulillah bikin Pak Jenderal ketawa. Aduh, takut saya Pak. Nah, dan next tentunya di sesi kedua kita pada malam hari ini kita lebih ngobrol-ngobrol lagi mungkin buat membahas soal para milenial gitu kan. Karena Bener ibaratnya sekarang banyak banget para milenials yang kebingungan gitu kan karena untuk nentuin jati diri itu sebenarnya mereka bingung Pak Jenderal. Iya. Jadi Benar. memang kayak harus banyak-banyak sharing gitu kan sama Iya. orang yang berpengalaman biar kita tahu mau kemana gitu. Nah, tapi kebanyakan juga nih anak-anak muda zaman sekarang, izin Pak Jenderal ya, nganggep mereka nggak punya role model untuk bisa jadi contoh. Mereka tuh bakal seperti apa di masa depan. Oh gitu. Biasanya nih kebanyakan itu pasti dari luar negeri gitu. Ya. Yes. Nggak mau kalau kita bilangnya, kenapa kamu nggak ngejadiin seorang B.J. Habibie contoh sebagai role model kamu? Udah nggak zaman. Iya. Mereka udah lewat zamannya. Karena banyak Gitu. karena banyak anak muda yang terlalu meromodelkan kultur barat. Pak Jenderal. Benar. Jadi Nggak ibaratnya bangga, kayak gitu. ya di Indonesia sendiri atau di daerah sendiri sebenarnya banyak orang-orang yang bisa kita jadikan role model gitu loh. Iya, Kalau Pak Jenderal sendiri menyikapi hal seperti itu buat para anak muda kayak gimana? Jadi begini, ya setiap ini kita harus punya karakter, ya. Jadi dengan karakter itu maka itu menjadi identitas kita. Orang akan melihat, akan mengenang kita dengan karakter itu sendiri. Misalnya, wah, saya terus terang saja kalau saya bicara sama idol, saya selalu terkena. Siapapun orang yang pasti saya lihat, oh itu idol, padahal bukan idol. Karena karakter. Karena Karakternya gitu. Oke. Jadi saya selalu mengenang seperti Tepuk itu. tangan Tepuk tangan buat Kak Idul juga tentunya. Jadi- Personal branding. 1-0. Itu ya, jadi apa saja kita, selama kita punya karakter, kita punya jati diri, maka kita pasti selalu akan dikenal. Untuk resepnya di seorang pemimpin itu, ya
bagaimana saya mengajarkan anggota saya bagaimana menjadi seorang pemimpin itu yang selalu diharapkan. Benar. Oke. Selalu diharapkan kehadirannya. Nah, contohnya ya ini rekan-rekan yaitu para milenial ya satu saat sekarang mungkin ketemu sama saya pasti satu saat akan selalu berharap saya selalu datang di sini. Amin. Kita Amin. bertepuk tangan dulu buat Pak Jenderal Amin, dong. amin, Amin ya. Iya, benar banget Pak. Karena Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi kita tidak boleh melakukan atau gaya-gaya kepemimpinan untuk menakuti karena bukan zamannya lagi kita Benar. sekarang. Nah, Nah, sekarang kayak nggak ibaratnya zaman ngomongnya ya. sharing is caring ya Pak Iya. Jenderal ya. karena kan banyak banget tuh zaman dulu. Kalau misalnya nih zaman-zaman dulu tuh biasanya bilang, waduh Pak Jenderal datang lagi nih, kita harus tegang karena takut, karena salah kayak gitu. Tapi zaman sekarang menurut saya pribadi, kita bisa ngobrol secara bebas tapi sopan dan santun Iya. dengan atasan kita. Iya. Kayak gitu Ya, sebenarnya. seperti itu. Jadi ya memang kita harus ciptakan. Saya selalu menciptakan hal itu sehingga mereka selalu berharap agar saya selalu datang di sini. Benar. Selalu berharap kehadiran saya. Bukan Ya malah bukan saja ya mungkin ya teman-teman yang lain yang sudah pernah ketemu sama saya, siapa saja pasti dia merasa bahwa kalau bisa selalu ketemu sama saya. Amin. Amin, Apa? ya. Nah itulah saya bilang. Jangan jadi pemimpin yang ditakutin gitu. Jangan jadi pemimpin yang ditakuti. Yang kedua, satu kita jangan terlalu jangan terlalu menonjolkan jabatan kita. Benar. Setuju. Harus rendah hati Pak. Harus Ya. Biar harus humble. Humble. Kita Betul. harus humble. Yang Benar, kedua, ya karena sekarang ini kan emansipasi, Benar. terus semua ini kita sebenarnya kan sejajar saja. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menempatkan diri kita menjadi sejajar sama semuanya. Saya mungkin kalau misalnya dengan adik-adik ini, ya sekarang saya bilang adik-adik, tapi Iya. kalau misalnya kita keluar sama-sama, terus bisa saja satu saat saya mungkin dikira adiknya Pak. Ini. Oh iya. iya. Berarti kita Oke, agak baik. Bisa ini ya, jadi. Iya. toh? agak Coba lebih aja Enggak body nanti. shaming, enggak. Iya. Kalau misalnya saya jalan sama kemenakan saya itu, yang dibilang bos itu kemenakan saya. Oh gitu. Iya iya benar. Benar bisa Memang jadi kayak aura gitu Pak memang ya. ya, Nah, aura itu tadi aura saya ya. bilang bagaimana menempatkan diri. Jadi ya sama. Saya Iya. merasa sama dengan dia. Ya itu kira-kira. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita selalu ingin diharapkan kedatangan kita. Benar. Setuju. Ya, yang kedua kita harus humble. Ya, Oke. yang ketiga ya begitu kita jangan selalu menonjolkan dengan pangkat dan jabatan karena pangkat dan jabatan itu hanya apa? Titipan sementara. Titipan sementara. Subhanallah. Satu saat kita sama dengan yang lain. Amin. Tepuk tangan sekali lagi Setuju. buat Pak Jenderal ya. Tapi Nah. Pak Jenderal mohon izin, saya mau tanya kalau misalnya kayak gini. Untuk mencari role model mungkin seperti Pak Jenderal juga kayak habis cerita tadi yang si Kopral ya. itu gitu kan yang bisa memotivasi Pak Jenderal. Sekarang anak muda untuk kayak meyakinkan diri sendiri dan juga menunjukkan keberanian kita sebagai anak muda itu kayaknya menurut saya pribadi kayak gue masih kurang gitu kan. Masih ada beberapa yang kayak insecure kalau anak muda bilang Pak Jenderal. Ya. Kalau Pak Jenderal sendiri untuk melihat seperti itu tips and trick dari Pak Jenderal kayak gimana? Ya, begini, ya, saya kan kita kan tahu, memang para prajurit itu kan dilatih kan, memang dengan kondisi yang sulit dia harus mengambil keputusan. Iya. Benar. Karena apa? Karena memang dia dilatih agar di bawah desingan peluru itu dia harus mengambil keputusan apakah dia ingin menyelamatkan diri ataukah dia ingin melakukan perlawanan kan seperti itu. Oke. Sehingga memang latihannya seperti itu membuat performanya ya kelihatan ini ya kelihatan apa harus garang gitu. Iya. Ya kan? Manly lah Harus. ibaratnya. Tapi kalau dia sekarang ini kan eranya sudah berbeda, apalagi Oke. kan Benar. masanya kan masa sekarang ini kan sudah masa damai, sehingga benar. mau tidak mau ya humanis yang akan dianukan. Nah, Benar mungkin banget. kalau Ivan. Ivan Ya. berdiri terus kita jalan mungkin yang ditakuti Mas Ivan dengan saya. Oh iya Pak. Kenapa Mas Ivan sudah punya kumis, kayak kan tidak punya. Oh iya. Oh, iya. Mulai sebentar pulang Pak Jenderal saya cukur kumis saya Pak ya. Supaya awet muda. Tapi kalau Kira-kira begitu ya. Jadi penampilan itu juga akan membuat kita Iya. ya kan dengan penampilan akan membuat kita bagaimana gitu loh. Jadi ya kalau menurut saya ya dengan penampilan kesahajaan terus kesederhanaan dan humanis maka itu akan memberikan satu pandangan kepada masyarakat, kepada siapa saja yang melihat wah ini bapak ini
boleh diajak ngomong ini, kan gitu. Oke, Biar nggak paham. ditakutin. First Ya, impression ya. Benar Iya, banget. seperti itu. Nah, saya ini pengen nanya lagi nih sama izin Pak Jenderal ya. Kan Pak Jenderal banyak banget nih kegiatan di luar rumah. Nggak pernah apa dikomplain sama keluarga gitu. Oh, gitu. Kok Bapak nggak pernah di rumah sih? Iya, Jam 7 pagi udah keluar, Iya. terus nanti malam baru pulang. Oh, gitu ya. Terus kemana lagi, jarang di rumah gitu. Iya. Gimana Itu kalau pernah nggak sih? Itu adalah bahagian dari komitmen. Ya, jadi saya dengan keluarga saya itu kita sudah berkomit. Kenapa? Ya resiko untuk kita, ya apalagi dengan jabatan seperti ini, ya mau tidak mau kita banyak menghabiskan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka menunjang tugas itu. Sehingga ya keluarga saya sudah tahu dengan hal itu. Nah, tapi kalau misalnya dari anak-anak Pak Jenderal sendiri mungkin kayak pernah, Pak mungkin atau manggilnya ayah mungkin nggak ada sih kayak waktu untuk ke keluarga, kita Iya, butuh benar, ayah juga benar. di rumah kayak main bareng, Nah. nongkrong-nongkrong kayak gitu. Oleh karena itu yang dibutuhkan sekarang itu adalah kualitas, Oke. bukan kuantitas. Sekali Jadi- lagi tepuk tangan buat Pak Jenderal dulu teman-teman. Quality Jadi one. pertemuan itu mungkin hanya beberapa jam, tetapi kualitasnya berbeda dengan kita Ketemu tiap hari. Tiap hari, seperti itu. Anak saya sekarang satu ada yang di Jepang, satu ada di Jakarta. Iya. Ada yang Ya. cewek nggak Pak? Ada Ada yang cewek. cewek. Iya, Oh iya, kebetulan yang aluan, Jepang bagian itu. aluan. Saya mundur Pak. Enggak, Saya kalah pasti, maksudnya ini kan biar bisa ini lah. Pak. Oh iya. Kali aja kan. Tapi kalau Pak Jenderal sendiri mungkin ada nggak sih kayak ibaratnya kayak untuk nurusin Pak Jenderal sendiri kayak harus ngikutin, kamu harus ngikutin jejak Bapak gitu. apalagi Ke yang anak-anak cowok sendiri. Oh gitu. Kalau ke anak-anak sendiri gimana? Ya, kalau sekarang sudah tidak bisa tidak seperti itu lagi kita. Iya. Ya kalau mungkin dulu waktu saya orang tua saya masih ada seperti itu karena Benar. masih. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah tidak bisa. Kita serahkan semuanya kepada anak yang memilih jalan hidupnya. Karena hidup ini kan pilihan. Bener banget. Setuju, setuju. Ya kan? Jadi Bapak ya, yang seperti ini yang saya butuhkan. Pemimpin gua nih. Kenapa? Pemimpin gua. Oke, pemimpin saya juga. Bapak kira saya dari mana, Pak? Saya dari sini juga, Pak. Iya. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman ada yang pengen bertanya satu di sesi kedua kita malam hari ini mungkin. Oh, nanti di episode ketiga, sesi ketiga aja. Oke? Gimana? Apa Ada? di sesi ketiga aja? Sesi ketiga aja, Oke. oke? Oke deh, kalau Beneran begitu ya? kita break dulu tentunya untuk di sesi kedua ini. Nanti kita yang mau bertanya kita sediakan untuk di sesi ketiga malam hari ini. Bener untuk banget. bertanya langsung ke Pak Jenderal langsung, oke? ya, Mas. Kita balik lagi tentunya di podcast sambil dengar. But I love it. Sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk kita semua malam hari ini. Tepuk tangan buat Pak Jenderal lagi tentunya malam hari ini teman-teman. Masih bareng podcast sambil dengar, bareng Ivan, bareng Alwan tentunya ya. Bener banget. Tapi kalau dari tadi kita berdua udah ngobrol bertiga, Nah. panjang, lebar. Kayaknya wajib deh ini yang anak-anak muda yang lain kita ajakin ngobrol, tanya Nah, jawab yang Bener banget, biar Boleh nggak, Pak langsung. Jenderal? Boleh. Boleh dong. Aduh, ya. Pak Tapi Jenderal jangan sangat-sangat aneh-aneh ya. humble ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan. Yoi, dan juga buat teman-teman mungkin ada yang penasaran sama Pak Jenderal atau kayak pengen dengar opini dari Pak Jenderal mengenai suatu hal, langsung aja tanyain malam hari ini spesial di eksklusif collaboration Benar, bareng mau nanya Pak Jenderal gitu. kita malam hari ini. Pak Jenderal hobinya makan apa gitu. Wow. Ya, siapa tahu mungkin ada Biar yang pengen bisa jadi nanya. jenderal gitu. Wah, Iya, benar. Makan Siapa tahu nasi mungkin sih. ada makanan-makanan khusus. Iya Bener. bener. Ayo teman-teman mungkin Makanan ada khususnya yang makan ikan. pengen Makan khususnya makan ikan. Oh, makan ikan ternyata. Sangat hobi makan seafood Iya, Pak. iya, saya nggak bisa kalau nggak makan ikan. Oh, begitu. Wajib banget Pak Jenderal ya. Van, kayaknya kita salah deh, harus makan ikan deh. Iya, mana saya tahu kan saya kan itu ikan. Gizinya luar biasa, makanya orang-orang Sulawesi itu pasti banyak yang ya, Pinter-pinter Pak ya. ya itu pintar-pintar. Nah, Karena Kalau apa? dulu Gizinya- Pak gitu. Jenderal izin tempat makan favoritnya waktu di Kota Lawang adakah mungkin Masih ada nggak sampai sekarang nih? atau gimana? Ya, sebenarnya favorit saya itu adalah nasi kuning. Oh, nasi kuning. Ya. Udah Oke. bener sarapan pagi Nah, kita. dulu saya selalu berangan-angan itu bisa makan nasi kuning. Karena apa? Nasi kuning itu kita selalu makan kalau mau apa? Mau liburan gitu loh. Oh. Oke. Mungkin apa ya? Mungkin tingkat ekonomi kita bisa merasakan nasi kuning itu setelah mau liburan sama-sama di sekolah. Benar, Iya, iya benar. benar banget. Terus Terima kita, rapor gitu kan. terima Benar, rapor, benar. terus makan-makan kan Oke. gitu. Nah, itu. Jadi makanya dari situlah setiap saya datang di sini pasti selalu yang terpatri dalam anu saya itu
bagaimana harus makan nasi kuning. Oke, nanti kalau Pak Jenderal mau nasi kuning, telepon Alwan aja Pak. Oh, nanti iya. siap, 24 jam nasi kuning. Bisa banget lu. Oke, jadi kita persilakan buat teman-teman yang mau bertanya. Oh ya, ini dari milenial Kolaka nih. Oke, Teman tepuk saya tangan nih, dulu Pak, dong ya buat kan? teman-teman dari Kolaka dong. Teman-teman. Kan maju boleh. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam buat Pong Jenderal. Iya. Perkenalkan nama saya Reza Lumasanolowa atau biasanya teman-teman saya manggil saya Eca atau Eca. biasanya juga adik-adik atau teman-teman panggilnya Kak Eca atau Uncle Eca. Iya. Terserah sih. Sebenarnya saya di sini pertama kali mau mengucapkan terima kasih buat Pong Jenderal sudah datang di Bumi Anoa di sini. Iya. Dan saya berharap dan bukan cuma saya, teman-teman dari Kolaka juga berharap untuk seterusnya insya Allah semoga Pong Jenderal bisa jadi our leader. Intinya jadi Amin. pemimpin kami. Amin. Bisa jadi istilahnya leader yang amanah. Amin. Amin. Sebelumnya mungkin saya juga sudah disampaikan dari Kanda saya, dari Kanda Amir Masang selaku Ketua SR Harian Sultra. Iya. Untuk kedepannya sebenarnya saya sudah mendapat bayangan yang sudah cukup. Saya sampai saya itu sudah bisa, oh iya saya yakin istilahnya saya udah mantapkan hati kayaknya udahlah saya milih ini aja lah seperti itu. Jadi sebenarnya saya tidak ingin mempertanyakan, hanya saya di sini selaku millennials dari Kabupaten Kolaka. Kebetulan saya juga di Kabupaten Kolaka merupakan salah satu seniman yang saat ini bisa dibilang seniman yang ya seniman muda yang paling dianggap muda lah seperti itu. Karena mungkin sebelumnya ada di senior-senior saya, tapi senior-senior saya mungkin sekarang sudah istilahnya membebankan beberapa tugasnya untuk meneruskan budaya, khususnya budaya Tolaki Mekongga Iya. untuk Kabupaten Kolaka. Tetapi saya juga sebenarnya tidak ingin cuma untuk Kabupaten Kolaka saja, Iya. tapi saya juga ingin menyatakan keseluruhan dari menyatukan antara Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Pusat, Kolaka Timur, dan kalau bisa bahkan seluruh Sulawesi Tenggara. Saya ingin menyatukan seniman-seniman. Karena seperti yang kita tahu sebenarnya milenial sekarang itu kurang masih awam-awam tentang seni budaya itu seperti apa. Betul. Padahal sebenarnya seni budaya itu wajah utama dari istilahnya kita punya jati diri. Iya. Sayangnya seperti itu. Dan kita millennials mungkin ya kita punya semangat yang tinggi, tapi kadang kita kurang support itu saja sebenarnya. Supportnya itu berupa banyak karena seperti mungkin salah satu contohnya kita mau berkegiatan apa, kita ingin kegiatannya contohnya festival tari se-Sulawesi Tenggara atau bahkan se-Indonesia tapi diadakan di Sulawesi Tenggara. Iya. Tapi kadang keterkendalanya itu karena cuman menari-menari begitu enggak jelas seperti itu. Padahal sebenarnya seni budaya itu wajah utama kita. Iya. Karena seperti yang kita tahu itu millennials istilahnya generasi millennials itu bahan baku bagi bangsa yang bermartabat. Iya. Nah, jadi saya di sini saya hanya ingin menyampaikan opini saja. Saya ingin meminta dari Buang Jenderal mohon dukungannya buat kami millennials untuk Sultra Amin. yang berkecimpung di dunia seni dan budaya agar kiranya kedepannya Buang Jenderal insya Allah amin bisa jadi istilahnya wadah ya buat kami ini untuk bisa meneruskan seni dan budaya terkhususnya yang ada di Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Tepuk tangan wabarakatuh. dulu buat Tepuk teman-teman dari tangan. Kolaka dong. Iya, sedikit saya sedikit terinspirasi dari apa yang disampaikan dari Eca ini ya. Jadi gini, saya pada saat pertama kali ditunjuk jadi panglima, yang ada dalam benak saya ini adalah bagaimana mengembalikan budaya-budaya untuk dicintai di negerinya, dicintai di daerahnya. Sehingga waktu itu kita melakukan satu kolaborasi. Ya, saya merencanakan waktu itu kolaborasi tarian Malulo sampai sekian ribu. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa banget. Mungkin kalau misalnya sempat ada, itu ada di YouTube itu. Ya, itu sebenarnya bahagian dari keinginan kita untuk ini. Jadi setiap Car Free Day itu ditunjukkan itu. Ya, Malulo, terus ada tari, ya, tari yang Gandrambulo, itu kalau di Makassar itu ada Gandrambulo, terus dipadukan dengan kreasi-kreasi dengan kegiatan kegiatan-kegiatan lain. Nah,
sekaligus kita membudayakan kuliner-kuliner yang ini. Jadi di pinggiran-pinggiran Jalan Sudirman itu kita gelar. Tapi apa yang mau dikata, ternyata rencana kita memang ya yang paling yang maha kuasa. Tahu-tahu ada COVID. Sehingga rencana itu semua batal. Bahkan saya waktu itu kita sudah merencanakan dengan sepeda. Ini kita sudah beli sepeda itu saya beli sepeda itu 1.000 sepeda ya. Jadi dibantu dengan kemenakan saya ini menyiapkan karena kita ingin maunya orang yang bersepeda setelah itu dia hiburan dengan Gandrambulo sambil tari Malulo di situ. Dan kita ini kan kalau perlu itu menjadi apa? Menjadi ya masuk dalam agenda ini. Agenda tahunan. Agenda tahunan. Jadi bukan muri, rekor muri. Ya tari yang sepanjang itu. Jadi itu kita coba itu seperti itu dan bahkan sudah di-shooting dari atas itu seperti kayak bunga yang berkeliling-keliling. Itu bahagian dari bagaimana kita mencintai budaya itu. Jadi sebenarnya itu ya. Saya sudah punya keinginan seperti itu. Setuju. Tinggal dijalanin aja ya lagi. Semoga kelar COVID kita bisa sama-sama merealisasikan ide dari Insya Pak Allah. Jenderal. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Jenderal dulu dong. Berarti Setuju, harus setuju. support. Harus Apalagi support ya. itu adalah wajah kita tentunya Benar ya. banget. Oke, kita selanjutnya masih ada yang ingin bertanya mungkin? Pertanyaan Oke, silakan, kedua. ini dari ASR Konawe nih, pemuda ASR Konawe nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irham dari 21 Party Planner. Yes. Selaku vokalis juga di band Wonder Kids, bisa di follow Iya. IG-nya @wndreds. Nggak usah promosi tak ya. Sangat colongan ya. Tutup sangat aja. colongan. Colong-colongan juga promosi. Seperti yang kita tahu di masa pandemi seperti sekarang ini Pak, banyak pihak yang terdampak khususnya kami para pelaku event dan musisi. Pertanyaan saya apakah dari Bapak ada kiat bagi kami untuk tetap bertahan hidup di masa pandemi ini? Terima kasih. Ini Nah. lebih menjurus nih ya. Dia lebih Jelas gitu. dan juga lebih deep ya. Iya, dari Survive. hati itu. Dari hati banget ya. Sabar Roro. Sedikit Oke, lagi. langsung saya jawab atau bagaimana? Silakan langsung dijawab Pak Jenderal. Baik, makasih ya. Ini memang bahagian dari Curahan impian hati. saya. Jadi gini, nanti kita akan, mohon maaf ini, saya terpaksa harusnya ini surprise, tapi ternyata tidak bisa surprise karena sudah Oke, spesial malam hari ini spesial buat nih. seluruh milenial sudah hadir malam hari ini dong. surprise ya. Nanti kalian punya, saya bekali ada mobil yang bisa di dalam mobil itu ada panggung sekaligus, ya panggung. Oke. Dan itu dibekali dengan band. Luar Jadi biasa, ya. itu kita lakukan setiap hari Sabtu dan Minggu itu di Car Free Day untuk mengenalkan. Dan itulah bahagian nanti akan memasyarakatkan. Jangan lupa nanti rekan-rekan inilah nanti yang akan mengawai itu. Iya. Amin. Makin Terima kasih. menggerakkan itu. Insya Allah. Nanti sebenarnya itu hal yang surprise sebenarnya saya mau sampaikan karena sudah dibuat. Sekarang sedang dirancang. Nanti saya akan lihat anukan videonya sudah dirancang sama sekaligus dengan kegiatan ini. Jadi di dalam mobil itu ada panggung, ya ada band, ada ini dan setiap minggu kita akan tampil di Car Free Day agar masyarakat merasa terhibur sekaligus mencintai. Sehingga dalam masa pandemi ini memang kita harus sadar bahwa ada hal-hal yang harus ada stimulus yang harus kita lakukan untuk bisa membangkitkan ekonomi ini. Oke, setuju Harus banget biar lebih membangunkan kreatif juga gitu. ya. Ya, harus Nah, ada itu mungkin solusi dari Pak Jenderal buat saudara Irham ya. Kena banget ya. Kena banget Bro Irham ya. Ya. Kalau soal cicilan urus diri masing-masing, oke? Sama-sama masih nyicil. Ya. Oke deh. Mungkin pertanyaan Selanjutnya? ketiga malam hari ini. Oke, siap. Oke, yang mana nih? Yang cewek apa yang ini? Melvin. Boleh deh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk semuanya. Saya memiliki sedikit pertanyaan untuk Pak Jenderal.
Seperti yang kita ketahui, di gerakan ASR sendiri terlihat Bapak banyak melibatkan kaum-kaum milenial, entah itu yang memiliki potensi atau tidak, mungkin seperti agar mereka memiliki kegiatan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan saya, apakah ke depan peran generasi muda perlu dilibatkan dalam giat perkembangan daerah? Oke, terima kasih. Oke. Apa langsung saya jawab? Langsung bisa Oke. langsung dijawab. Jadi begini, dalam era sekarang kita sudah tidak bisa menutup diri. Maka semua potensi potensi yang ada di daerah itu akan kita berdayakan. Karena apa? Mereka adalah mungkin banyak ide dari antara mereka yang mungkin belum tergalikan. Oleh karena itu ya saya pikir ya apalagi kreativitas dari anak-anak muda sekarang itu kan kalau kita lihat itu kan semua bermuara daripada kreativitas. Ya, sehingga saya merasa bahwa pelibatan generasi muda itu sudah tidak boleh lagi kita halangi. Jadi pasti akan kita lakukan itu, ya. Jadi jangan khawatir. Cuma dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi seperti ini memang yang harus kita perhatikan itu ya bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar sadar tentang kesehatan. Benar, Ya, Pak. karena kesehatan itu nomor 1. Benar. Kira-kira seperti itu, ya. Kita menjaga diri Ya. dan keluarga dan orang-orang sekitar kita Ya, juga, Pak. Ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi jangan khawatir. Saya rasa siapa saja pasti akan menggunakan dan akan memanfaatkan generasi-generasi muda. Karena generasi muda, at least kalau kita bicara tentang sumber daya manusia, itu pasti dari gizi. Ya, jelas Anda ini gizinya jauh lebih bagus daripada yang lain, ya. Kira-kira seperti itu. Insya Allah. Insya Allah, amin ya. Mungkin Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. mungkin dari gimana? Nih? Gimana nih? Oh iya, oh masih ada. Masih ada. Sabar ya. Oke, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan Pak, saya Wiwin. Seperti kita ketahui kondisi sekarang ini, pandemik sudah hampir setahun. Sangat berpengaruh di kehidupan kami sebagai ibu rumah tangga. Jujur, saya menjahit dalam kondisi pandemik ini, saya jahit masker Pak. Mohon izin Pak, kira-kira ada nggak Pak pendekatan ASR seperti ide kreatif atau usaha mikro yang menjahit bisa membantu perekonomian kami sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Lengkap nih anak muda, Lengkap. ya kan, ibu rumah tangga juga Benar. include nih Industri pertanyaannya. kreatif. Benar banget. Oke, saya langsung jawab. Itu adalah bahagian dari rencana kita, ya, bagian dari rencana kita. Supaya tahu dulu ini, ya, ini sebenarnya saya feedback ke belakang, tapi tidak ada masalah. Jadi gini, apa sih sebenarnya yang mencetus kita sehingga kita membuat relawan ASR? ASR itu sebenarnya singkatan, yaitu Aku Sahabat Rakyat. Ya. Aku sahabat rakyat. Kalau dia sudah jadi sahabat, maka dia akan mencintai. Maka setelah dia mencintai, maka dia akan suka. Maka itu selain itu lanjutannya itu adalah selain aku sahabat rakyat, aku suka rakyat. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk rakyat, untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan pasti akan disentuh oleh ASR. Bener banget. Tagline aja Sangat, udah karena aku sayang rakyat, aku memang suka rakyat. Benar-benar. Dasar pemikirannya itu. Tujuannya ke Ya, situ. cuma sekarang ini ya kegiatan-kegiatan sosial yang lebih banyak disentuh. Pada akhirnya nanti ujungnya itu adalah bagaimana memberdayakan. Sekarang ibu tidak usah khawatir, ya. Kalau tidak diwadahi oleh ASR, diwadahi oleh Kodam. Kodam sekarang ini mempunyai 1000 binaan UKM, ya. Kurang apa lagi ya? Setiap satu UKM itu diberikan bantuan 2 juta.
Di sini ada 1.000. Besok kalau misalnya ibu mau melihat, besok ada di Korem. Mereka kita kumpulkan, kita mengevaluasi sampai sejauh mana ya pendampingan yang kita lakukan saat ini, sampai sejauh mana kemajuannya dia. Kalau dia maju maka itu akan menjadi contoh. Kalau dia kurang maka kita akan lakukan evaluasi kira-kira di mana letak kekurangannya itu. Kalau dia itu maju, kita sudah komit karena itu kerjasama antara Kodam sama BNI, sudah ada MOU. Nah kalau misalnya dia maju, sekarang ini dia dapat bantuan 2 juta. Kalau dia maju dan berdasarkan penilaian kita tingkatkan menjadi 10 juta. Kalau seandainya memang betul ya usahanya itu bisa meningkatkan lagi dan bahkan bisa menjadi pengusaha, kita tingkatkan menjadi 50 juta. Tepuk tangan dulu sekali lagi dong. Luar biasa. Itu komitmen saya dengan BNI dan jaminannya adalah saya. Jadi jangan khawatir Ibu. Jadi kalau misalnya nanti Ibu mau ini ya datang, kalau tidak diwadahi dengan ASR nanti datang saja ke Korem. Di situ nanti akan diwadahi oleh rekan-rekan dari Korem dan akan berikan bantuan. Tetapi jangan khawatir, ASR ini memang karena tadi saya bilang memang latar belakangnya itu bagaimana agar menyentuh tentang kerakyatan itu. Jadi pasti akan menyentuh itu. Sebentar lagi mungkin ordernya itu karena sekarang ini saya bolak-balik di telepon terus ini karena mungkin kebanyakan saya itu di telepon tidak mau dikasih tahu di mana tempat jahitnya gitu loh. Jahitnya di mana, tempat cetaknya di mana. Saya yang sekarang yang ditanya, "Pak, itu kok kenapa ya? Kebanyakannya Bapak itu kalau ditanya tempat jahitnya di mana?" Saya bilang, "Tidak usah khawatir. Banyak tukang jahit yang akan bisa mencetak itu, termasuk Ibu." Amin. Ya, Amin, 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 Ya. amin. Oke, insya Allah. Masih ada satu pertanyaan lagi tentunya. terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, maaf. Mungkin karena terlalu cerah muka Bapak Jenderal sehingga saya merasa ini pagi. Yoi. Boleh. Bagus. Boleh. Boleh Bagus ngelesnya, boleh. Boleh banget. Ya kan, Jadi saya- kita saya- harus semangat pagi biar kayak pagi hari. Oke. Jadi kan sesuai yang saya ngomong tadi Iya. kan, nah, kalau saya duduk sama kamu bisa jadi saya Oke, jadi baik. anak muda. Kedua kalinya. Siap Pak Jenderal. Masuk juga ya. Masuk juga ya. Terbukti kan? Iya, terbukti. Baru juga berapa menit ya. Ya, makasih. Oke. Itu enggak, saya GR aja. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya dari teman saya Ivan dan Alwan dan Bapak Jenderal yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan nama saya Feby, bisa dipanggil Ebi, bisa juga dipanggil Bi. Ya. Eh, Yang gampang ini apa? Beat ya. saya salah satu dari anggota kepemudaan Tidar Sulawesi Tenggara. Oh, Nah, Nah, saya juga sedang menjalani pendidikan dokter gigi di Universitas Indonesia dan insya Allah akan selesai tahun depan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Nah, saya nanti salah satu pasiennya. Amin. Oke ya. Di sini saya ingin bercerita, saya sangat bangga mengikuti organisasi kepemudaan berupa Tidar karena saya yakin dalam pendidikan atau dalam pekerjaan ke depan kita tidak hanya membutuhkan knowledge tapi juga kita membutuhkan skill dalam berorganisasi khususnya bekerja tim. Oleh karena itu saya sangat bangga mengikuti organisasi kepemudaan. Nah, berbicara tentang kepemudaan Pak, saya ingin bertanya bagaimana Bapak melihat potensi atau orientasi anak muda khususnya anak muda Sulawesi Tenggara di masa depan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih dan terima kasih juga Pak sudah menjadi sosok inspirasi bagi saya. Melihat semangat juang Bapak dan sikap rendah hati Bapak sangat menginspirasi saya. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih, Bit. Waduh. Ini jangan sampai saya GR ini. Dari calon dokter gigi Bapak nih Iya. nanti nih. Iya. Jadi ya bisa jadi satu saat nanti saya berobat sama Sama Feby. Feby. Ya, bisa. Oke. Begini Mbak Feby. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang sumber daya manusia yang ada di Kendari, saya ini bekas kepala binda di Sulawesi Tenggara. Satu saat kita ingin menseleksi mereka-mereka yang masuk, yang ingin mengikuti pendidikan di STIN, Sekolah Tinggi Ilmu Intelijen Negara. Tempatnya di Bogor.
apa yang terjadi? Ya, saya sampaikan ke anak saya. Kebetulan anak saya itu dia SMA 4 ya. SMA 4 itu ada kelas internasional. Nah, kita panggillah ini teman-temannya dia, karena memang yang dibutuhkan itu di STIN itu orang-orang yang berkualitas, karena memang sama. Jadi STIN itu sama dengan akademi militer ya, karena akademi militer juga dibiayai, dia dibiayai juga. Nah, kita seleksi dari 8 yang diseleksi ya, itu 6 yang kita akan ambil. Tetapi dari 6 itu 5 lulus di UI. Ya, dari 6 itu 5 lulus di UI. Sehingga saya tarik-tarikan antara STIN dengan UI. Terus saya sampaikan sama mereka. Kamu lihat bahwa sebenarnya kita itu sejajar. Ya. Artinya kualitas kita itu tidak nomor 2, sama. Ya, kenapa? Ya mungkin kesempatan saja yang diberikan sama kita yang belum. Nah, pada saat itu akhirnya saya sampaikan yang mereka yang lulus di UI itu saya sampaikan, bagaimana kira-kira kamu mau pilih yang mana? Mau pilih jadi STIN atau pilih di UI? Alhamdulillah ya mereka dari 5 itu 3 minta di STIN. Akhirnya saya kasih rekomendasi akhirnya untuk lulus. Karena apa? Karena saya sudah berusaha untuk dia ini, sehingga kita rekomendasi untuk dia lulus. Alhamdulillah dia lulus. Sekarang kalau saya nggak salah dia sudah lulus dan selesai dalam pendidikan itu ya. Jadi itu kalau bicara tentang sumber daya manusia jangan selalu pernah merasa rendah. Karena apa? Ternyata kita itu punya kualitas yang sama. Hanya kesempatannya mungkin ya, terus percaya dirinya kita mungkin yang kurang, tetapi kualitas kita sama. Jangan khawatir gitu. Dan Anda bisa lihat, saya sampaikan ke anak saya, kamu kan sekarang diterima di Jepang. Kamu sekolahnya di mana? Kamu kan sekolah di Kendari, SMA 4 yang mana itu di situ ada, artinya kualitasmu itu juga bagian dari SMA 4. Saya, ayahmu ini SD-nya SD Teladan, ya toh, dari Kendari, sudah jadi jenderal juga. Sekarang alhamdulillah jadi panglima. Tepuk tangan dulu dong. Kira-kira seperti itu. Jadi kita jangan merasa rendah. Kita ini sama. Sumber daya kita, ya, kualitas kita juga itu tidak nomor 2, sama. Ya, jadi jangan merasa rendah. Ya, apalagi Mbak Ebi tadi bilang sudah sekarang di UI. Alhamdulillah. Itu adalah salah satu cerminan bahwa kita ini ya tidak menjadi nomor 2 tapi kita sama. Ya. Kira-kira seperti itu, ya. Benar banget. Kayak ini sudah mewakili semua penasaran-penasaran buat semua milenials yang ada di sini tentunya ya. Setuju. Dan dijawab langsung sama Pak Jenderal malam hari ini tentunya. Terima kasih Pak Jenderal ya. Dan saya pengen minta mungkin buat Pak Jenderal closing statement dari Pak Jenderal buat seluruh milenials yang udah hadir malam hari ini, buat pendengar podcast sambil dengar, dan buat teman-teman pengunjung Vimy Coffee and Bar. Mungkin ada closing statement Pak? Baik ya, rekan-rekan, para pendengar yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya sebenarnya ingin menyampaikan satu ya tentang masalah COVID. Ya. COVID ini ya pandemi ini belum selesai. Karena pandemi ini belum selesai, maka kita harus tetap mewaspadai tentang COVID ini. Sekarang ini COVID ya, klaster, mohon maaf ya, saya katakan bukan klaster ya. Kelas pertama atau tingkatan pertama ya itu mungkin ya 10 kaki. Sekarang ini dia bermutasi sekarang itu mungkin sudah 100 kaki. Artinya tingkat penularannya, tingkat ininya jauh lebih ganas. Ya, oleh karena itu cara untuk ini adalah apa? Disiplin. Disiplin apa? Disiplin dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Menjaga jarak, ini kita menjaga jarak. Selalu pakai masker dan jangan lupa selalu cuci tangan. Karena tidak ada yang bisa anukan, hanya cuma itu yang bisa kita anukan.
terakhir health immunity. Kita harus hidup sehat. Ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa terutama ada kita kena anak muda ini, ya, jangan selalu merasa bahwa pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang mungkin tidak berarti. Jangan, karena apa saja pekerjaan kita kalau kita tekuni, ya, kita tekuni dan kita profesional di situ, maka pasti akan ada nilainya, ya, pasti akan ada nilainya. Karena ya kalau dulu kan orang-orang tua itu kita selalu merasakan kamu harus jadi ini, harus menjadi ini. Kalau kita bicara tentang pekerjaan, ujung-ujungnya kemana sih? Ujung-ujungnya itu kan pasti kan larinya ke finansial. Apakah kira-kira dengan pekerjaan itu, dengan pekerjaan ini lebih bagus finansialnya atau tidak? Kan tidak. Kan sama saja. Jadi kalau mau bicara tentang itu, ya, tetapi buatlah diri kita berarti. Dimanapun kita berada, kalau dia itu emas, tetap emas. Ya, dia emas itu dimasukkan di dalam lumpur, dia tetap emas. Oleh karena itu jangan pernah rendah hati dan jangan pernah merasa kecil dengan pekerjaan yang kita lakukan sekarang. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih. Terima kasih Pak Jenderal. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Jenderal malam hari ini ya. Kita sangat senang sekali, sangat bangga sekali bisa ngobrol langsung sama Pak Jenderal malam hari ini ya. Di kegiatannya yang banyak banget menyempatkan waktu untuk bertukar cerita sama kita semua di sini. Bener banget. Sharing is caring kembali lagi ya Pak Jenderal ya. Dan juga tentunya malam hari ini sekali lagi terima kasih buat para pendengar dan juga teman-teman millennials dari ASR dan juga teman-teman pengunjung dari Vimy Coffee and Bar untuk hadir malam hari ini spesial di exclusive collaboration podcast sambil dengar bareng ASR. Sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk semua dan kita dan untuk buat Pak Jenderal malam hari ini ya. Kalau semoga kita bulan depan bisa lah kayak gini lagi Pak ya. Iya. Disempatin lah ya. Iya kalau ada waktunya. Ya. Gitu. Mudah-mudahan berkesan malam hari ini ya Pak Jenderal ya. Ingat Ivan, ingat Alwan, ingat semua teman-teman millennials yang udah hadir malam hari ini ya. Terima kasih Pak Jenderal. Kalau begitu teman-teman podcast sambil dengar yang dengerin di Spotify dan juga YouTube, kita akan menutup tentunya eksklusif collaboration malam hari ini spesial dari podcast sambil dengar X ASR. Tentunya kalau begitu Ivan Pratama pamit, Alwan Budi Kusuma pamit, dan tentunya Mayor Jenderal Andi Sumangaruka yo, pamit. tepuk tangan sekali lagi. Akhirnya ada yang present di podcast saya. Alhamdulillah Allah. Oke deh kalau begitu terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Vimy Coffee and Bar, terima kasih The Cool Management, terima kasih Atika Management, terima kasih Gerbong Solusi Management dan juga teman-teman yang udah kerja dan juga hadir malam hari ini. Tanpa kita bisa sebutkan satu-satu. Yo, kalau begitu sekali lagi kami pamit. Jangan lupa untuk dengerin terus podcast sambil dengar. Bye. If you leave words and make a lie.